Pertanyaan pertama soal Korkap. Apakah Korkap yang sudah ditetapkan ini itu akan terus seperti itu atau setiap tahun ada bisa saja ada perubahan dan mekanisme perubahannya seperti apa kalau ada atau dia tetap seperti ini seterusnya. Yang kedua, mempertegas soal relokasi. Memang benar bahwa misalnya untuk di tataran TA kabupaten itu banyak TA itu yang satu tidak punya kabupaten. Tidak punya kabupaten artinya dia berdomisili di ibu kota provinsi yang itu bukan wilayah dampingan gitu kan. Nah, kemudian penempatannya kan prioritasnya seperti apa. Yang berikutnya, ketika di satu kabupaten itu yang TA-nya itu lebih gitu ya dari kuota, sementara di situ sudah ada yang memang berdomisili di sana, lalu yang dari luar itu mengajukan untuk masuk, apakah karena selama ini kita kan ada spesialisasi, nah sekarang kita sudah generalis. Di tempat itu ada beberapa TA yang memang bukan dari kabupaten yang bersangkutan. Nah, apakah yang dari luar ini bisa menggantikan yang bukan dari domisilinya bukan di kabupaten bersangkutan? Walaupun akhirnya ada kesamaan spesialis, latar belakang spesialis sebelumnya. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang terakhir, kami sangat berharap namanya dikomunikasikan itu betul-betul terwujud, yaitu bukan hanya prinsipnya saja, karena pada prakteknya selama ini tidak ada komunikasi itu. Nah, mudah-mudahan karena ada Kepmennya betul-betul dikomunikasikan, jangan sampai tahu-tahu bangun tidur udah pindah gitu. Nah, ini yang terjadi selama ini. Itu Pak Zaini. Itu harapan kami betul-betul dikomunikasikan sehingga kami tahu bahwa ada pertimbangannya itu kami tahu, bukan hanya menerima SPT yang sudah jadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo langsung Mas Yani. Ya, baik. Terima kasih. Kalau misalnya untuk sampai kapan, maka tentu sebenarnya kan surat keputusan itu pasti akan setiap tahun akan diterbitkan sesuai dengan batas waktunya gitu ya. Utamanya kalau misalnya misalnya setiap tahun kan kita akan melakukan kontrak dengan BPSDM gitu ya, karena sejauh ini pengaturannya begitu. Maka tentu setiap tahun itu akan dilakukan penetapan terhadap posisi koordinator kabupaten, termasuk juga provinsi dan lain sebagainya ya. Untuk konteksnya batas waktu kira-kira sampai kapan jabatan koordinator itu bisa dilakukan. Nah, memang secara karena bagaimanapun tadi seperti yang disampaikan memang perlu ada komunikasi, karena menurut saya kuncinya di proses ini bisa smooth dan bisa landing dengan baik, maka tentu proses komunikasi itu sebisa mungkin harus dilakukan, baik itu oleh provinsi, teman-teman provinsi. Demikian juga kalau misalnya provinsi, ya kami di pusat juga harus melakukan proses komunikasi itu terhadap beberapa perubahan-perubahan yang mungkin akan dilakukan. Nah, yang kedua terkait dengan begini, terkait dengan bahwa kita tidak ada spesialisasi. Tapi sebenarnya bukan tidak ada spesialisasi, tapi
sebenarnya menurut saya pendamping desa itu merupakan apa namanya spesialisasi baru gitu. Konteksnya begini. Jadi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat misalnya begitu Mas. Kalau dulu kan ada TA pembangunan partisipatif, ada pemberdayaan masyarakat, ada teknologi tepat guna dan lain sebagainya. Maka di dalam Kepmen ini juga mengacu di dalam Permendes pendampingan masyarakat desa, kita hanya TAPM sekarang. Dan jangan lupa TAPM ini atau tenaga pendamping profesional ini kan sudah diusulkan sebagai bagian dari profesi baru di dalam SKKNI, gitu kan. Jadi akan ada uji kompetensi profesi ini. Ada sertifikasinya nanti ya? Sertifikasi, ya. Nah, ini sudah proses tahapan di prakonvensi. Nah, setelah ini akan ada tahap konvensi, kemudian berikutnya penetapan dari Menteri Tenaga Kerja tentang tenaga pendamping profesional ini atau perubahan dari Kemenaker sebelumnya ya. Tapi ini sudah kita kolaborasikan dengan standar kualifikasi yang juga didorong oleh Bappenas gitu kan. Jadi Bappenas juga mendorong bahwa seluruh pendamping di seluruh kementerian itu punya sertifikat atau ada sertifikasi profesinya diakui lah. Nah, PPP sertifikasi tenaga pendamping profesional juga akan mengadopsi beberapa pengaturan atau regulasi-regulasi yang didorong oleh Bappenas dalam hal ini sertifikasi pendamping pembangunan. Jadi ada materi-materi dari pendamping pembangunan itu yang akan dimasukkan, diinsert. Nah, kalau istilahnya menurut saya sebenarnya kapasitas pendamping utamanya yang di spesialisasi itu TA itu adalah kemampuan yang paripurna gitu kan. Kemampuan yang paripurna itu berarti yang mereka bicara tentang perencanaan partisipatif itu juga sudah selesai, tentang pemberdayaan masyarakat desa, akuntabilitas sosial itu sudah masuk di dalam standar kemampuan dan tugas dari pendamping itu sendiri, utamanya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat itu ya yang di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Itu sih, Mas.